Materi pertama ada ethnic and racial subculture. Nah, subkultur adalah beberapa hubungan eksternal yang memainkan peran besar dalam menentukan diri dan yang dihargai oleh individu, seperti jenis kelamin, ras atau etnis, agama, usia, dan tempat tinggal. Nah, salah satu perbedaan subkultural yang penting adalah seberapa abstrak atau literal kelompok tersebut. Di sini sosiolog membuat perbedaan mendasar, yakni individu yang berada dalam budaya yang konteksnya tinggi cenderung terikat erat, dan mereka menyimpulkan makna yang melampaui kata yang diucapkan. Sebaliknya, orang yang termasuk dalam budaya yang konteksnya rendah lebih literal. Namun jika dibandingkan dengan budaya yang konteksnya rendah tersebut, banyak budaya minoritas berkonteks tinggi dan memiliki tradisi lisan yang kuat, sehingga konsumen ini lebih peka terhadap nuansa dalam iklan yang melampaui isi pesan. Nah, bagian pertama ada subcultural stereotypes. Banyak subkultur memiliki stereotip kuat yang diasosiasikan oleh masyarakat umum. Terdapat beberapa orang yang berasumsi bahwa anggota kelompok memiliki sifat-sifat tertentu, namun kenyataannya seorang komunikator dapat memberikan sifat yang sama, baik positif atau negatif. Hal tersebut tergantung pada bias atau niatnya. Misalnya, stereotip orang Skotlandia di Amerika Serikat sebagian besar akan terlihat positif jika kita cenderung memandang baik pada mereka. Kemudian, ethnicity and acculturation. Nah, akulturasi adalah proses perpindahan dan adaptasi budaya suatu negara oleh individu dari negara lain. Hal ini adalah masalah penting bagi pemasar karena masyarakat semakin global. Ketika orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mereka dapat dengan cepat berasimilasi dengan rumah baru mereka, atau sebaliknya, mereka dapat menolak proses pencampuran tersebut dan memilih untuk mengisolasi diri pada budaya yang dimiliki di negara sebelumnya. Banyak faktor yang mempengaruhi proses transisi individu, di antaranya yaitu kemampuan menggunakan bahasa Inggris dapat mempengaruhi seberapa sulit penyesuaiannya. Kemudian, kontak orang tersebut dengan agen akulturasi atau orang dan institusi yang mengajarkan cara suatu budaya juga menjadi faktor penting. Beberapa agen yang berasal dari budaya asal termasuk keluarga, teman, gereja, bisnis lokal, dan media berbahasa dapat membuat konsumen tetap berhubungan dengan negara asalnya. Namun, agen lain yang berasal dari budaya imigrasi dapat membantu konsumen mempelajari cara bernavigasi di lingkungan baru, termasuk sekolah umum, media berbahasa Inggris, dan lembaga pemerintah. Selama proses akulturasi, banyak pendatang yang mengalami asimilasi, di mana mereka mengadopsi produk, kebiasaan, dan nilai-nilai yang mereka identifikasi dengan budaya arus utama. Nah, di saat yang sama, mereka juga tetap memelihara budaya dari negara asalnya. Imigran tetap berhubungan dengan orang-orang di negara mereka, seperti memakan makanan dari negara asalnya dan membaca berita yang sedang terjadi di negara asalnya. Nah, model pembelajaran progresif dapat membantu untuk memahami proses akulturasi. Perspektif ini mengasumsikan bahwa orang secara bertahap mempelajari budaya baru saat mereka semakin bersentuhan dengan budaya tersebut. Dengan demikian, orang-orang yang berakulturasi akan mencampur praktik budaya asli dengan budaya baru mereka. Penelitian yang meneliti faktor-faktor seperti orientasi belanja, kepentingan orang terhadap berbagai atribut produk, preferensi media, dan loyalitas merek umumnya mendukung pola ini. Ketika peneliti memperhitungkan intensitas identifikasi etnis, mereka menemukan bahwa konsumen yang mempertahankan identifikasi etnis yang kuat berbeda dari rekan-rekan mereka yang lebih berasimilasi dengan cara berikut. Yang pertama, mereka memiliki sikap yang lebih negatif terhadap bisnis secara umum. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya rasa frustasi
disebabkan karena tingkat pendapatan yang relatif rendah. Yang kedua, mereka mengakses lebih banyak media dalam bahasa ibu mereka. Kemudian yang ketiga, mereka lebih loyal terhadap merek. Yang keempat, mereka lebih cenderung memilih merek dengan label prestige. Dan yang terakhir, mereka lebih cenderung membeli merek yang secara khusus mengiklankan kelompok etnis mereka. Selanjutnya, the Big Three American Ethnic Subcultures. Yang pertama, orang Afrika Amerika. Afrika Amerika merupakan sebuah kelompok etnis di Amerika Serikat yang nenek moyangnya banyak berasal dari Afrika di bagian sub-Sahara dan Barat. Mayoritas dari rakyat etnis Afrika Amerika berdarah Afrika, Eropa, dan Amerika asli. Orang Afrika Amerika lebih dari 13% dari populasi Amerika Serikat. Seperti dalam kasus McDonald's, mereka juga tertantang dengan adanya etnis Afrika Amerika. Jadi konsumen etnis cenderung menetapkan tren. Jadi mereka membantu mengatur bagaimana pemasar memasuki pasar. Nah, umpan balik dari konsumen minoritas itu dapat membentuk menu dan pilihan iklan McDonald's yang kemudian dipasarkan ke semua pelanggannya. Strategi yang digunakan oleh McDonald's itu mengeluarkan menu yang menggambarkan sebuah pesan yang selaras dengan Afrika Amerika, seperti kombinasi buah dalam smoothies yang mencerminkan preferensi rasa di komunitas minoritas. Kemudian praktik-praktik etnis juga diangkat dalam iklan utama McDonald's, yaitu Big Day. Di situ digambarkan seorang anak lelaki di pesta pernikahan tampak bosan sambil menyaksikan tradisi pernikahan Afrika Amerika. Namun matanya berbinar ketika dia sampai ke tempat duduknya dan menemukan Happy Meal, yaitu salah satu produk dari McDonald's. Nah, banyak pemasar menyadari dampak besar dari subkultur rasial ini dan bekerja keras untuk mengidentifikasi produk dan layanan yang akan menarik bagi konsumen. Tidak terkecuali pada pasar mainan, anak-anak cenderung tertarik pada mainan dan karakter yang mirip dengan mereka. Acara TV Disney Doc McStuffins yang dibintangi karakter Afrika Amerika yang memperbaiki mainan di klinik halaman belakang rumahnya juga menggambarkan daya tarik. Pertunjukan blockbuster tersebut menjual sekitar 500 juta US dollar barang dagangan. Keberhasilannya mencerminkan perubahan demografis di Amerika Serikat yang menciptakan peluang bagi keragaman karakter etnis. Jadi, karakter di Disney Doc McStuffins itu adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai dokter. Nah, pemasar itu mengangkat tema atau kartun ini di sebuah mainan anak-anak, yaitu Dr. McStuffins Doctor Set. Jadi set mainan dokter itu diidentikan dengan kartun ini, di mana dalam set dokter itu berisi stetoskop mainan, suntik mainan, dan lain sebagainya. Selain itu, yang berkaitan dengan warna kulit, penelitian yang dilakukan oleh Unilever menemukan bahwa kulit itu memiliki makna yang lebih dalam bagi orang Afrika Amerika. Nah, perusahaan ini meminta lebih dari 1.400 wanita Afrika Amerika yang berusia 18 hingga 64 tahun untuk menggambarkan kulit mereka. Dan tanggapan yang paling umum adalah cantik sebanyak 59% dan 30% lainnya menggambarkan kulit mereka kuat. Survei tersebut juga menemukan bahwa wanita Afrika Amerika menempatkan kulit sebagai hal yang paling penting bagi mereka dibanding dengan rambut, sosok, rias wajah, dan pakaian. Sekitar sepertiga mengatakan kulit mereka adalah sumber warisan, kemudian 1/4 mengatakan kulit adalah sumber kebanggaan, dan hampir setengah dari wanita Afrika Amerika mengatakan kulit mereka itu menceritakan kisah tentang siapa mereka dan mengidentifikasi diri mereka. Selanjutnya, etnis Hispanik Amerika.
Hispanik Amerika ini merupakan orang Amerika keturunan dari negara-negara berbahasa Spanyol di Amerika Latin dan Spanyol. Hispanik sekarang menjadi pasar konsumen terbesar kedua di negara Amerika Serikat setelah non-Hispanik kulit putih. Mereka juga terfokus secara geografis, di mana memudahkan pemasar untuk menjangkau mereka. Sekitar setengah dari konsumen Hispanik tinggal di California dan Texas, dan yang lainnya sebanyak lebih dari 1 juta Hispanik berada di Florida, New York, Illinois, Arizona, New Jersey, dan Colorado. Selanjutnya, etnis yang ketiga, Asia Amerika. Mereka merupakan keturunan Asia yang bertempat tinggal di Amerika serta masih membawa unsur-unsur Asianya dalam berbagai hal, contohnya pada perilaku konsumsi. Terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh pemasar Amerika untuk menjual atau mengiklankan barangnya pada keturunan Asia, karena contohnya itu seperti penentuan gambar dalam iklan. Orang Asia itu perlu untuk diberikan gambar yang familiar pada negara mereka. Orang Asia juga sangat menjunjung tinggi privasi dan tidak akan membeli barang yang memiliki unsur vulgar dalam iklan. Nah, dalam hal ini hanya sedikit perusahaan yang tidak memerhatikan. Orang Asia Amerika juga telah melampaui Hispanik sebagai kelompok rasial dengan pertumbuhan tercepat di negara Amerika Serikat dan telah menjadi yang terbesar kelompok imigran baru ke Amerika Serikat. Mereka juga membanggakan daya beli sebanyak 718 miliar US dollar yang diperkirakan akan mencapai 1 triliun US dollar hanya dalam 5 tahun, yang dimana setara dengan ekonomi terbesar ke-18 di dunia. Religious subculture. Nah, perkembangan agama pada saat ini sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan juga penjualan. Seorang pemasar sangat perlu untuk memperhatikan aspek agama dalam setiap inovasinya. Berdasarkan beberapa penelitian juga perlu digarisbawahi bahwa setiap pemasar itu perlu untuk memperhatikan etika dalam agama pada setiap inovasinya. Apabila tidak, maka mereka memiliki kemungkinan untuk mengalami kemunduran pemasukan. Kemudian materi organized religion and consumption. Nah, agama ini merupakan salah satu pembahasan yang tabu. Apabila dalam proses pemasaran, pemasar itu perlu untuk mempelajari agama secara terorganisir. Kemudian selain agama, seks dan politik merupakan 2 dari 3 topik atau hal tabu yang tidak seharusnya dikaitkan dalam proses pemasaran, namun sangat perlu untuk diperhatikan dalam setiap gerakan inovasi. Nah, pada Salt Lake City yang pada billboardnya menayangkan iklan yang berbau poligami serta pria yang berbaju minim membawa bir yang menjadi kecaman. Hal ini tentunya merupakan salah satu contoh iklan yang tidak memperhatikan ketiga unsur tersebut, yaitu agama, seks, dan juga politik. Selanjutnya materi Born Again Consumer. Nah, di Amerika Serikat ini terdapat perusahaan riset yang melaporkan bahwa sekitar 72 juta dari 235 juta orang Kristen di Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka itu dilahirkan kembali. Hal ini membuktikan betapa besarnya kekuatan agama dan pentingnya memperhatikan hal tersebut. Kekuatan tersebut menarik perhatian dari banyak pemasar yang ingin menjangkau konsumen ini dengan pasar sebesar itu. Kemudian salah satu contoh yang menjadi perusahaan yang ingin menjangkau konsumen dengan pasar tersebut, contohnya seperti Suzuki yang mensponsori salah satu band rock Kristen Cutlass. Nah, selanjutnya Islamic marketing. Berdasarkan penelitian, Muslim akan menjadi lebih dari 1/4 populasi bumi pada tahun 2030. Nah, selama periode waktu yang sama, analisis memperkirakan bahwa jumlah Muslim Amerika Serikat akan lebih dari 2 kali lipat pada saat ini. Jika pola imigrasi dan tingkat kelahiran Muslim yang relatif lebih tinggi terus berlanjut,
Para ahli memperkirakan bahwa jumlah mereka di Amerika Serikat akan naik dari 2,6 juta menjadi 6,2 juta. Berdasarkan kekuatan tersebut, pemasar perlu untuk memperhatikan Islam dalam proses pemasarannya. Contohnya Nike yang pernah melakukan kesalahan ketika merilis sepasang sepatu atletik pada tahun 1996 dengan logo di solnya yang diyakini sebagian muslim itu menyerupai huruf Arab yang berbentuk ya Allah. Muslim menganggap bahwa sepatu itu tidak layak untuk diproduksi dan perusahaan mengambil keputusan bahwa mereka harus menarik kembali 800.000 pasang sepatu secara global. Hal ini tentunya akan merupakan suatu kerugian yang besar karena tidak memperhatikan agama dalam setiap inovasinya. Baik, materi selanjutnya yaitu unit keluarga dan subkultur usia. Nah, yang pertama yaitu struktur keluarga. Nah, besar kecilnya keluarga tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, ketersediaan alat kontrasepsi, dan agama. Keluarga besar dulunya adalah unit keluarga yang paling umum. Ini terdiri dari 3 generasi yang hidup bersama dan seringkali termasuk kakek nenek, bibi, paman, dan sepupu. Nah, di seluruh dunia, survei menunjukkan bahwa banyak wanita saat ini menginginkan keluarga yang lebih kecil. Nah, ironisnya, sementara populasi melonjak di beberapa bagian dunia yang kurang berkembang. Negara-negara industri menghadapi krisis di masa depan karena akan ada relatif lebih sedikit anak muda untuk mendukung orang tua mereka. Nah, selama bertahun-tahun, para peneliti telah mengusulkan beberapa model untuk menggambarkan tahap siklus hidup keluarga. Nah, tetapi dengan efek terbatas karena sebagian besar gagal untuk memperhitungkan tren sosial yang penting seperti perubahan peran perempuan, percepatan gaya hidup alternatif, tidak memiliki anak dan anak tertunda, perkawinan dan rumah tangga dengan orang tua tunggal. Nah, kita perlu fokus pada 4 variabel untuk menggambarkan perubahan ini secara memadai. Nah, yang pertama yaitu ada usia, kedua status pernikahan, ketiga yaitu ada atau tidak adanya anak di rumah, dan yang terakhir yaitu usia anak-anak jika ada. Nah, definisi tentang status perkawinan untuk memasukkan pasangan manapun yang hidup bersama dalam hubungan yang panjang. Nah, jadi meskipun kita mungkin tidak menganggap teman sekamar menikah, untuk tujuan pemasaran, seorang pria dan wanita yang telah mendirikan rumah tangga akan menjadi seperti halnya dua pria homoseksual atau wanita lesbian yang memiliki pemahaman yang sama. Nah, saat memperbarui pandangan, kami mengidentifikasi serangkaian kategori yang mencakup lebih banyak jenis situasi keluarga. Nah, selanjutnya yaitu konsumen yang kami klasifikasikan ke dalam kategori tersebut menunjukkan perbedaan mencolok dalam pola konsumsi. Nah, yang pertama yaitu bujangan muda dan pengantin baru adalah yang paling mungkin untuk berolahraga, pergi ke bar, konser, film, dan restoran, dan untuk meminum alkohol. Nah, meskipun orang-orang berusia 20-an menyumbang kurang dari 4% dari seluruh pengeluaran rumah tangga yang ada di Amerika Serikat, pengeluaran mereka jauh di atas rata-rata dalam kategori seperti pakaian, elektronik, dan bensin. Nah, yang kedua yaitu keluarga dengan anak kecil lebih cenderung mengonsumsi makanan sehat seperti buah, jus, dan yogurt. Mereka terdiri dari orang tua tunggal dan anak-anak yang lebih besar membeli lebih banyak makanan cepat saji. Nah, nilai dolar rumah, mobil, dan barang-barang tahan lama lainnya paling rendah untuk bujangan dan orang tua tunggal, tetapi meningkat ketika orang melewati tahap pasangan penuh dan tanpa anak. Nah, yang ketiga yaitu sebagian karena mereka mencetak hadiah pernikahan. Nah, pengantin baru adalah yang paling mungkin memiliki peralatan seperti oven, pemanggang roti, dan penggiling kopi listrik. Nah, dan juga penggunaan babysitter dan penitipan anak. Tentu saja paling tinggi di antara rumah tangga dengan orang tua tunggal dan fullness. Sedangkan pasangan yang lebih tua dan bujangan kemungkinan besar akan menggunakan jasa pemeliharaan rumah, misalnya memotong rumput. Selanjutnya yaitu kelompok usia. Nah, era di mana Anda tumbuh mengikat dengan jutaan orang lain yang tumbuh dewasa selama periode waktu yang sama.
Nah, jelas kebutuhan dan preferensi Anda berubah seiring bertambahnya usia dan seringkali bersamaan dengan orang lain seusia Anda. Walaupun beberapa dari kita tidak benar-benar percaya bahwa kita akan bertambah tua. Nah, untuk alasan ini, usia kita adalah bagian besar dari identitas kita. Semua hal yang sama, kita lebih cenderung memiliki kesamaan dengan orang lain. Sebuah kelompok usia terdiri dari orang-orang dengan usia yang sama, yang memiliki pengalaman serupa. Nah, misalnya mereka berbagi banyak kenangan umum tentang ikon budaya, misalnya John Wayne versus Brad Pitt. Nah, peristiwa sejarah penting misalnya depresi besar versus resesi hebat, dan seterusnya. Nah, pemasar sering menargetkan produk dan layanan untuk kelompok usia tertentu. Dan hal itu membantu kita mengidentifikasi dengan orang lain pada usia tertentu dan mengungkapkan prioritas dan kebutuhan yang ditemui pada setiap tahap kehidupan. Meskipun terdapat konsensus umum ketika analis menggambarkan kelompok usia, label dan tanggal batas yang digunakan untuk menempatkan konsumen ke dalam kategori generasi yang bersifat subjektif, terdapat satu perkiraan kasar yang terlihat seperti di bawah ini, yaitu yang pertama ada the interbellum generation, yang artinya orang yang lahir pada awal abad ke-20. Nah, selanjutnya yaitu the silent generation, yaitu orang yang lahir di antara dua perang dunia. Nah, selanjutnya the war baby generation, yaitu orang yang lahir selama perang dunia kedua. Selanjutnya the baby boom generation, yaitu orang yang lahir antara tahun 1946 dan 1964. Nah, selanjutnya yaitu Generation X, orang yang lahir antara tahun 1965 dan 1985. Selanjutnya yaitu Generation Y, orang yang lahir antara 1986 dan 2002. Dan yang terakhir yaitu Generation Z, yaitu orang yang lahir pada tahun 2003 dan seterusnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang children customer in training. Di sini dibahas tentang bagaimana sih orang belajar menjadi konsumen. Nah, biasanya itu terjadi atau berproses pada masa kita kecil atau pada masa muda. Nah, itu biasanya dibiasakan dari orang tua yang sering memberikan kita reward atau hukuman. Maksudnya reward dan hukuman itu kayak saat kita berprestasi, biasanya orang tua memberikan kita reward makanan, produk makanan ataupun produk barang, misal mainan seperti itu. Dan begitu juga saat kita melakukan kesalahan, beberapa orang tua itu kadang menyita barang anaknya gitu sebagai hukuman atas perilaku yang dia buat gitu. Nah, itu dapat menjelaskan tentang bagaimana produk dapat mempengaruhi perilaku seseorang gitu. Nah, dalam studi yang baru-baru ditemukan itu menjelaskan bahwa anak-anak yang orang tuanya menggunakan produk untuk membentuk perilaku lebih cenderung saat dia besar nanti itu memiliki sifat materialistis. Nah, tidak bisa dipungkiri juga memang anak-anak itu mewakili pasar besar untuk beberapa produk gitu. Misal produk barang elektronik, pakaian, itu apalagi sekarang sudah banyak anak-anak yang mungkin belum sekolah bahkan sudah pegang gadget. Nah, itu kenapa dibilang kalau konsumen barang terbesar itu juga termasuk bagian anak-anak gitu. Apalagi pakaian sama mainan juga kan semakin naik zaman itu semakin banyak variasi dan semakin banyak permintaan dari keluarga-keluarga itu yang produk anak-anak untuk anaknya makin banyak gitu permintaan. Dan bukan hanya pada pasar dunia saja berpengaruh, tapi pada lingkungan rumah tangga juga anak-anak ini memainkan peran besar juga. Misalkan biasanya orang tua itu kalau mau beli makanan atau mau beli barang biasanya dia tanya anaknya gitu, mau makan apa gitu kan. Jadi kayak
yang dikonsumsi biasanya oleh keluarga itu biasanya orang tuanya juga mengambil pendapat gitu dari anaknya. Jadi kalau bisa dibilang anak-anak itu juga memainkan peran besar dalam banyak pembelian produk pada rumah tangga gitu. Penghasilan orang tua juga terjadi ketika keputusan orang tua menyerahkan pada anaknya gitu. Hasil tersebut dapat mendorong banyak pilihan produk, sekitar berapa persen dari permintaan ini adalah untuk mereka tentunya, maksudnya anak-anak ya. Dan para peneliti ini memperkirakan bahwa anak-anak secara langsung mempengaruhi pembelian keluarga itu senilai sekitar 453 miliar dalam setahun. Miliar dolar ya dalam setahun. Dan mereka itu melaporkan bahwa rata-rata anak yang menimbang dengan permintaan pembelian setiap 2 menit ketika mereka belanja dengan orang tua mereka. Baik, materi selanjutnya adalah Gen X. Gen X merupakan individu yang lahir antara tahun 1965 hingga 1985. Generasi ini sudah mulai modern karena teknologi sudah mulai berkembang, sehingga dikatakan kalau generasi ini merupakan transisi ke teknologi yang lebih maju. Beberapa menyebut mereka sebagai pemalas atau baby boomers karena mereka dianggap terasing. Namun faktanya, anggota generasi ini bertanggung jawab atas banyak produk dan perusahaan yang mengubah budaya seperti Google, YouTube, dan Amazon. Lalu materi selanjutnya yaitu adult market. Salah satunya adalah baby boomer. Baby boomer ini merupakan individu yang orang tuanya membentuk keluarga setelah berakhirnya Perang Dunia II dan selama tahun 1950-an, di mana pada tahun ini ekonomi mulai kuat dan stabil. Nah, ketika orang mulai mengetahui tentang apa yang terjadi di dunia, yaitu berakhirnya Perang Dunia, mereka itu lebih cenderung memutuskan untuk memiliki anak. Jadi ini adalah waktu booming untuk ruang bersalin, makanya dikatakan baby boomer. Generasi ini jauh lebih aktif dan bugar secara fisik daripada pendahulunya. Maksudnya itu baby boomer 6% lebih mungkin daripada rata-rata nasional untuk terlibat dalam beberapa jenis aktivitas olahraga. Nah, sebuah studi menemukan bahwa mayoritas boomer ini ingin terkejut dan senang oleh merek. Maksudnya itu mereka itu menyukai hal-hal yang unik. Materi selanjutnya dari adult market yaitu senior. Nah, pemasar biasanya mengabaikan lansia dan mengejar pasar anak muda dengan tergesa-gesa. Namun, seiring dengan bertambahnya usia populasi menunjukkan bahwa kita itu hidup lebih lama dan lebih sehat, sehingga banyak bisnis yang sekarang memperbarui stereotip mereka tentang lansia. Menjadi lansia itu merupakan seseorang yang aktif dan tertarik dengan apa yang ditawarkan kehidupan, yang merupakan konsumen yang antusias dengan sarana dan kemauan untuk membeli banyak barang dan jasa, dan yang mempertahankan loyalitas yang kuat terhadap merek favorit selama bertahun-tahun. Lalu diketahui ternyata orang dewasa yang lebih tua mengendalikan lebih dari 50% pendapatan tambahan, dan konsumen di seluruh dunia yang berusia lebih dari 50 tahun menghabiskan hampir 400 miliar dolar per tahun. Penelitian menegaskan bahwa usia itu lebih merupakan keadaan pikiran daripada tubuh. Pandangan mental dan tingkat aktivitas seseorang lebih banyak berkaitan dengan kualitas hidup daripada usia kronologisnya. Inilah mengapa perceived age atau berapa usia yang dirasakan seseorang merupakan tolak ukur yang lebih baik untuk digunakan. Sebuah studi menyelidiki summer identity renaissance yang ini mengacu pada proses redefinisi yang dialami orang ketika mereka pensiun. Nah, penelitian ini mengidentifikasi terdapat 2 jenis. Yang pertama, revive atau dihidupkan kembali, di mana ini merupakan revitalisasi identitas sebelumnya, yaitu seperti memperbaiki hal yang sudah ada, atau yang kedua, emergent, yaitu kehidupan yang baru, yaitu mereka lebih ke membentuk identitas atau pola perilaku yang baru.
Lalu materi terakhir pada presentasi kali ini yaitu Place-Based Subcultures. Geodemografi merupakan teknik analisis yang menggabungkan data pengeluaran konsumen dan faktor sosial ekonomi lainnya dengan geografis tentang area tempat tinggal orang untuk mengidentifikasi konsumen yang memiliki pola konsumsi yang sama. Nah, para peneliti ini menggunakan asumsi dasar bahwa orang yang memiliki kebutuhan dan selera yang sama itu cenderung tinggal berdekatan satu sama lain. Meskipun konsumen di dua kelompok yang berbeda dapat membeli produk pada tingkat yang sama, kesamaan ini berakhir ketika kita mempertimbangkan pembelian mereka yang lain.